Halo Pak Virgo, apa kabar nih Pak? Baik, Mbak VJ. Baik-baik. Baik ya. Hari ini kita kedatangan Pak Virgo Eresta. Beliau ini adalah Dirjen SPPR. Mungkin banyak yang belum tahu Pak, SPPR itu apa? SPPR itu survei dan pemetaan pertanahan dan ruang. Nah, ATR BPN ini nggak disebut tadi. oh ya, ATR Dari BPN. ATR Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN tuh Badan Pertanahan Nasional. Nasional. Gitu. Mumpung ada Pak Virgo di sini. Pak Virgo, kayaknya zodiaknya Aquarius ya? Benar. Lahir bulan Maret saya. Datang. Makanya dikasih nama Virgo, Virgo. karena lahirnya bulan Maret. Gitu. Nih mumpung ada Pak Virgo, nih aku mau tanya-tanya nih Pak. Aku tuh suka liatin loh Pak di YouTube. Pak Jokowi itu suka menyalahkan sertifikat orang yang tadinya tuh tanahnya belum ada sertifikat. Itu kan videonya lucu-lucu nih Pak. Ya. Nah, ternyata banyak masyarakat Indonesia tuh yang masih belum punya sertifikat. Jadi dia punya tanahnya, terus belum ada sertifikat nih. Mungkin masyarakat Indonesia masih belum tahu nih gunanya kita punya sertifikat itu apa sih Pak? Sertifikat tanah itu sebetulnya bagian dari bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan. Jadi kalau kita punya tanah, buktinya sertifikat, punya istri, buktinya buku nikah. Nah, kurang lebih gitulah ya. Supaya apa? Supaya itu sertifikat, itu tanah, itu istri resmi merupakan milik kita atau istri kita, gitulah. Terus misalnya kalau punya sertifikat, jadi nanti misalnya tanahnya mau diwariskan gitu kayak lebih enak ya, dan Itu. nggak berantem juga ya Pak. Ini Betul. tanahnya saya nih. Jadi sertifikat itu fungsinya adalah menjamin kepastian hukum, sehingga nggak ada lagi sengketa, nggak ada orang nanya-nanya ini punya siapa. Terus kalau kita jual juga udah lebih legal, kalau kita ke PPAT lebih legal, dan yang utama juga adalah kita bisa sekolahin. Oh, di sekolah Bisa disekolahin, karena kalau kita sekolahin, Ya. benar, S3, SD, SMP, SMA lah ya, kita sekolahin, syaratnya harus ada sertifikat, gitu. Oke. Nah Pak, kalau misalnya orang-orang yang belum punya sertifikat, terus pengen nih supaya tanahnya tuh bersertifikat, aku tuh dengar-dengar ada program namanya PTSL. Nah itu apa sih Pak? Jadi PTSL itu pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kita mulai 2018 yang lalu kalau nggak salah, 2018 kita mulai. Intinya ini program kita, program pemerintah yang mendaftarkan. Pertama kita memetakan dulu semua bidang-bidang tanah, kita ukur, kita petakan. Kemudian bagi masyarakat yang sudah punya pemilik tanah, kita berikan tuh sertifikat hak atas tanah. Gitu. Kita buktikan dulu ya kepemilikannya, baru kita berikan sertifikat hak atas tanahnya. Jadi diukur dulu, terus ada proses-prosesnya. Kalau misalnya udah lulus, maksudnya udah sesuai, baru nanti keluar sertifikatnya ya Pak. Ya. Dan kata SL-nya itu kan artinya sistematik lengkap. Artinya itu kita nggak pandang bulu. Gitu. Semua Mau masyarakat. bulu apa aja, bukan bisa. Jadi semua wilayah, semua bidang-bidang tanah di desa itu, di kelurahan itu kita sapu bersih. Berarti Jadi ya tidak siapapun terkecuali. nggak ada terkecuali, asal punya tanah, ya kan? Asal punya sertifikat, iya. Mungkin semua kita sertifikatin, kita ukur, kita petain, nggak Merata, pandang ya? dulu. Makanya kita sebut sistematik lengkap. Jadi lengkap satu kelurahan, gitu Mbak Vijay. Terus Pak, siapa aja sih yang berhak ikut program PTSL ini? Yang nomor satu tadi punya tanah. Yang orang-orang yang punya tanah. Orang-orang yang punya tanah, gitu. Jangan tanahnya orang diaku dia, Iya. gitu. Jadi setiap orang berhak, mau dia itu tanah dari warisan, mau dia itu tanah dari hasil beli, ya, itu semua bisa ikut program PTSL untuk mendapatkan sertifikat. Kalau yang udah punya sertifikat pun dia bisa ikut, karena kita ini kan sekarang lagi proses mendigitasi bidang-bidang tanah di Indonesia. Jadi sekarang ini masih ada 15 juta bidang tanah yang belum kita digitasi. Digitasi itu apa Pak? Mungkin Jadi kita taruh itu di peta BPN spasial, peta website kita, gitu ya. Nah, teman-teman atau pemilik sertifikat bisa ikut juga sambil ngecek kan bidang tanahnya udah diplot belum atau udah digitasi belum. Jadi Kalau kita belum bisa sekaligus kita online perbaiki. gitu? Betul. Namanya bumi.atrbpn.go.id. Ya. langsung cek ada di situ. Betul. Kalau nggak ada, ya udah sekalian sertifikatnya dibawa, kita Oh, digitasi di situ. digitasi namanya Betul. Pak ya. Canggih. Oke. Atau kita plot di situ. Terus Pak, sebenarnya tuh tujuannya program PTSL ini tuh apa sih? Tujuan utamanya? Tujuan utamanya supaya
itu tadi supaya setiap masyarakat terlindungi haknya, terus kemudian kita minimalkan sengketa dan konflik. Karena kalau semua udah punya sertifikat, itu konflik jadi nggak ada lagi kan. Iya. Udah jelas tuh namanya Mbak Betul, PJ atau namanya Virgo. Nama kita sama ya, PJ atau Iya. PJ ya. Iya Pak Fiji. Iya, ini bikin juga video joki ada juga di sini. Nah itu, terus yang ketiga tadi untuk mutar perekonomian supaya orang-orang yang mempunyai usaha, ya kan butuh modal, nah, itu jadi laku tanahnya. Karena tanahnya Oh, itu iya. bisa disekolahin untuk Sertifikatnya. modal usaha gitu. Iya. Terus ya Pak, mungkin nih juga banyak yang belum tahu. Jangan-jangan apa takut? Aduh Pak, kalau saya mau ikut program itu bayar nggak sih? Jadi program ini didanai oleh APBN, jadi pemerintah yang Ada bayarin. ya. Tapi yang didanai oleh pemerintah tadi ya, proses pengukurannya, proses pemetaannya, kemudian pemberian sertifikatnya, proses-proses itu semua didanai. Cuma masyarakat juga mesti siapin persyaratannya, yang itu mungkin juga butuh biaya, seperti surat keterangan dari lurah gitu ya. Kemudian ada materai, mungkin ada pajak-pajak tanah yang belum dibayar, nah itu Iya. mesti dibayar dong sama yang punya. Dan terakhir ya mesti pasang pagar atau patok tanda batas. Gitu. Oh, biar tahu nih. Biar ini tahu tanah batasnya saya di mana. Di sini. Kalau Betul. misalnya nggak ada patok kan bisa jadi di aku ya nggak Pak? Benar. Terus Ini kita tanah juga saya sampai bingung. situ nih, gitu. Kita juga bingung ngukur yang mana kan, kalau nggak ada patok kita mau ngukur di mana? Karena ngukur itu kan harus berdiri di atas patok, di atas tanda batas. Gitu. Terus Pak, biasanya kalau misalnya itu kan kalau pengukuran tuh di lapangan. Di lapangan. Nah, itu suka ada rintangan, halangan, kendala nggak sih Pak kalau lagi melakukan pengukuran itu? Rintangan umumnya biasanya hujan dan badai, ya Oh, kan gitu. iya. Kalau hujan kita nggak bisa ngukur, ya kan. Jas hujan Nggak bisa, karena kan kita alatnya harus anti air dan lain-lain. Tapi itu rintangan alam lah ya. Rintangan lain adalah biasanya masyarakat nggak terinfo nih. Makanya kita podcast ini sebenarnya bagus supaya masyarakat makin terinfo. Jadi masyarakat kebanyakan tahu PTSL itu apa, tapi dia kadang nggak tahu di desa saya atau di kelurahan saya ada nggak sih PTSL gitu. Oh, Nah itu makanya kita sekarang nih bagian dari itu, bagian dari mengedukasi dan menginfo masyarakat supaya biar tahu. di ini ya disosialisasikan supaya masyarakat Indonesia tahu ada program ini nih. Jadi wah, tanah aku bisa bersertifikat, Betul. guys. Dan Gitu. dan Mbak TJ, akibat ketidaktahuan itu banyak saat kita ngukur ke lapangan, jadi mereka belum siap kan, belum pasang patok. Oh, Terus mereka kadang-kadang tanahnya di mana, yang punya di mana, ya kan? jadi nggak ada orangnya. Jadi nih, nggak ada pas orangnya. lagi ukur. Nggak ada orangnya sih nggak apa-apa kalau ada patoknya ya, ada megarai itu nggak ada orangnya, nggak ada patoknya gitu ya. Jadi kita bingung. Nah itu jadi terpaksa kita tinggal, kita blok aja gitu. Oh, jadi itu tertinggal Itu gitu ya, belum hambatannya. diukur. Dan mungkin hambatan berikutnya adalah tadi ya persyaratan kayak surat-suratnya belum ada, mesti ngurus surat lagi atau belum bayar pajak dan lain-lain. Gitu. Berarti kalau misalnya memang mau ikut program ini, mendingan yang syarat-syaratnya harus Disiapin dipenuhi dulu, ya, disiapin disiapin. Jadi dulu. begitu nanti ada yang datang ukur tuh udah langsung set, udah beres nih Pak gitu. Jadi langsung tinggal diukur cepet. Dan gitu kita ya, Pak. juga kasih kemudahan sih sebetulnya di persyaratan-persyaratan itu. Sekarang kalau surat-surat misalnya akta-akta ada udah gampang, tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali pun sebetulnya nggak masalah, bisa minta surat keterangan dari lurah bahwa itu betul-betul tanahnya udah mendiami berapa lama. Dan soal pajak misalnya BPHTB, kita juga ada BPHTB terhutang, jadi bisa juga BPHTB-nya nanti dibayar kemudian, itu mungkin dimungkinkan gitu. juga. Jadi Dan untuk tadi kayak apa, materai, patok biasanya udah ada juga sih biayanya, itu yang udah disepakati dengan SKB 3 Menteri, jadi nggak akan mahal-mahal banget lah. jadi gitu. kayak udah ada maksimumnya Betul. segini gitu ya. Betul. Jadi jangan takut Betul. PSL. Nah, Dan harusnya senang, harusnya senang. Malah akhirnya kita punya sertifikatnya, ini benar-benar tanah milikku, guys. Betul. Gitu. Terus ya Pak, kalau misalnya program PTSL ini ada targetnya nggak sih Pak? Ada. Jadi kita itu kan 126 juta kita perkirakan bidang tanah di Indonesia. Itu Sekarang- tuh yang belum Enggak total semua. total semua. Kita sekarang baru ngeluarin sertifikat sekitar 85 juta. Jadi masih ada sisanya. Makanya kita sekarang ngebut nih. 2018 kita 5 juta, kemudian 7 juta, 9 juta. Oke. Terus kemarin Covid kita turun, sekarang juga lagi resesi. Hmm, Insya Allah tahun depan dengan anggaran yang ada minimum kita bisa 6 juta lah. 6 juta bidang tanah. bidang Ya. tanah. Oke. Terus
Terus Pak, ini Bapak ada strategi apa nggak Pak? Kalau misalnya Bapak punya target nih, biasanya kan kayak ada strategi apa nih biar bisa nih sampai si 6 juta bidang tanah itu tercapai. Ada nggak dari Bapak? Strateginya strategi apa nih? Strategi Oke. teknis. Strategi teknis kita sekarang kita buat pengukuran itu lebih cepat, lebih berkualitas dan lebih informatif dengan cara kita ngedrone. Tahu drone ya? Tahu. Betul. Jadi kita ngedrone terus dapat peta fotonya tuh satu desa. Nah, sekarang ngukurnya kita buat mudah bersama-sama dengan pemilik. Kita prik aja, kita identifikasi. Jadi nggak perlu ngeker-ngeker itu. Ngeker-ngeker itu ntar lah kalau di bawah pohon nggak ketutupan ya. Oh, ketutupan ya drone-nya. Kalau nggak bisa tembus pohon. Kalau drone bisa tembus bahaya kan. Saya Takut. juga bisa. Jadi di prik gitu, dengan di prik gitu aja kita langsung tahu tuh koordinatnya, langsung tahu luasnya. Dan itu komunikatif sekali, informatif sekali. Pemilik tanah juga tahu bener Pak di sini bener. Kan kita sama-sama ke batas ini. Jadi tiada dusta di antara kita. Kalau kita ngukur-ngukur gitu kan nggak ngerti kan, itu apa yang dibaca, ya kan gitu. Tapi kalau ini sama-sama ngerti. Gitu. Berarti terbantu sekali sama teknologi. Betul. Ya. Untung terima kasih ada drone. Nah, Mempermudah kerjaan ya. betul. Dan yang kedua ini kita berharap dengan semacam publikasi semacam ini masyarakat jadi lebih siap nyiapin surat-suratnya dan lebih siap nyiapin tadi tanda-tanda batasnya, patok-patoknya dipasang dulu. Jadi gitu. prosesnya bisa lebih cepat ya. Harusnya begitu. Gitu guys. Terus nih Pak, saya tuh kemarin baru dengar ada program gerakan nasional pemasangan patok bidang tanah. Nah itu maksudnya apa Pak? Ya kita sekarang mendorong atau menghimbau semua masyarakat Indonesia pemilik tanah untuk segera pasang tanda batasnya, secara rame-rame sama-sama. Karena itu kan juga mesti dilakukan dengan tetangga bersebelahan ya. Biar tahu ini. Betul. Jadi nggak ribut gitu ya tetangga ya. Nah, ini kita harapkan dengan gerakan masif ini, kegiatan PTSL dapat mempermudah gitu. Karena batasnya udah kelihatan. Kita mengukur kalau orang yang nggak ada pun ya biasa bisa kita ukur gitu. Karena ya. udah ada patoknya. Itu biasanya harus pakai apa sih Pak? Patok itu? Patok itu apa aja, asal jangan korek ya. Kalau korek kan kekecilan, terus habis hujan itu nggak hilang Pak. atau pakai bulu ayam jangan ya. Jadi pakai yang kayak peralon ya, diisi cor gitu ya. Jadi dia kuat tuh. Ketendang juga nggak masalah lah gitu. Ketendang, hujan badai. Paling bagus ya kalau dipagar ya kan. Pagar itu sama juga. Pagar tuh salah satu bukti itu hitungannya patok gitu. Jadi nggak harus patok, tapi kalau pagar lebih bagus lagi. Kita akan lebih senang, kita akan lebih mudah melakukan identifikasi atau ukurannya gitu. Keuntungannya nih kalau misalnya masyarakat nih rumahnya dipatokin gitu, udah pasang patok tuh keuntungannya apa Pak? Selain cepat gitu tadi untuk pengukuran. Keuntungannya dia panjang umur sama rezekinya banyak. Gitu. Kalau gitu ya pasang patok segala. Gitu. Jadi kenapa begitu? Serius nih, karena pasang patok itu nggak mungkin kita pasang patok sendirian. Pasang patok kita harus sama tetangga. Sama-sama. Itu kan berarti menyambung silaturahmi. Ada hadis bilang kalau barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambungkanlah silaturahmi. Jadi pasang patok itu utamanya itu. Pasang patok nggak cuma pasang patok doang untuk mengamankan rumah, tapi untuk silaturahmi. Siapa tahu nih lagi berantem sama tetangga, jadi baikan karena harus pasang patok bersama. Benar. Yang kedua, tanah kita jadi lebih aman dong tentunya karena semua orang tahu, oh itu tanahnya A, itu tanahnya B. 3, tetangganya juga ngelindungin dong, bener itu, ya kan gitu. Tetangganya juga ngelindungi dan yang keempat, kami jadi lebih mudah. Begitu kita masuk PTSL, kita bisa mengukur dengan cara lebih cepat, gitu. Pokoknya nanti mungkin teknologi terbaru kita terbang patok-patok itu langsung kelihatan. Tapi sekarang lagi kita piloting lah. Pastilah itu. Nanti akan ada teknologi seperti itu. Jadi kayak meminimalisir orang ngaku-ngaku itu tanah. Benar, itu utamanya. Nah. Pak, kalau misalnya gerakan patok batas itu ya, sebenarnya tuh masyarakat tuh kapan harus pasang si patok batas itu tuh? Kapan? Setelah nonton podcast ini kayaknya. Wah, gitu. Jadi begitu habis nonton podcast ini, udah langsung aja pasang patok batas. Kalau belum ada atau kalau punya duit jadi pagerin, gitu kan. Sekalian silaturahmi tetangga. Bener ya di sini ya, saya mau pasang patok atau saya mau pasang pagar. Jadi sesegera mungkin. Atau kalau enggak ya kalau belum punya ya pas beli tanyain patoknya mana. Kalau perlu gue nggak mau belilah kalau nggak dipasang patok gitu ya. Jadi intinya patok itu penting lah. Patok itu penting untuk menjaga bidang tanah kita selain sertifikat tanah ini.
Kalau sertifikat kan di kantor legal aja, surat-surat Iya. aja. Tapi kan tetap tanah harus dijagain, bentuknya itu patok. Berarti berguna juga sebenarnya patok kalau misalnya kita lagi mau beli tanah atau rumah Benar. ya. Kalau misalnya ada patoknya itu kayak lebih aman ya Pak. Maksudnya, Ya jangan beli tanah kalau nggak ada patoknya. oh jangan. Ya, jadi kalau belum di tanah, batasnya mana, pagarnya mana, Harus patoknya jelas. mana harus tahu, Harus gitu. jelas. Oh gitu. Kalau nggak tahu suruh dia pasang dulu baru beli. Jadi jangan Beli beli ya, jadi kucing dalam karung lah. Iya. Ibaratnya gitu. Harus pasti patoknya di sini, tanahnya sekian sekian, jadi kita Betul. jadi aman. Terus apa lagi nih tadi? Nggak usah dipaksa. Nah, Iya. Selesai. Pak, untuk pasang patok batas nih, gimana caranya masyarakat tahu di mana wilayah yang jadi lokasi PTSL di tahun depan? Oke, jadi gini, PTSL itu banyak masyarakat tidak tahu. Mbak Pijit tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Oh tahu ya, tahu Karena dong. nonton videonya betul. Wow, paman saya tuh yang nggak tahu tuh. Jadi kebanyakan orang tahu PTSL apa, ya kayak Prona zaman dulu gitu ya. Iya, Prona zaman dulu kok. Cuma kalau Prona itu kan nggak semua, nggak satu desa, selektif lah, beberapa orang aja, ya kan tergantung perangkat desa siapa yang berminat saja. Kalau ini semua punya kesempatan yang sama, semua bisa apply. Sayangnya kebanyakan masyarakat itu nggak tahu di kampung saya ada nggak, karena kita tuh kan nggak satu kabupaten atau satu Indonesia tahun ini bareng, nggak. Oh, Jadi kita bertahap. Jadi kelurahan ini dulu, tahun depan kelurahan ini, tahun depan kelurahan ini, begitu. Masyarakat sekarang belum terinfo di kelurahannya mana. Nah tahun depan tadi di bumi.atrbpn.go.id teman-teman atau masyarakat bisa lihat tuh, oh bisa langsung cek. bisa lihat, oh kelurahan saya nih sekarang wilayah PTSL gitu ya. Kalau belum ya sabar, berarti nunggu tahun depan. Gitu. Periodenya ya. Ada periode. Ini wilayah saya kapan? Betul. Wilayah ini kapan gitu ya. Nanti tahun depan kita akan rilis awal tahun bahwa wilayah-wilayah PTSL di seluruh Indonesia mana aja. Gitu. Sehingga masyarakat langsung terinfo, langsung segera nyiapin. Yang belum ada patok ya harus pasang patok. Sekalian Iya. ngobrol sama tetangga, silaturahim. Tadi. Terus Pak, kalau enggak bisa nggak sih langsung tanya ke Pak Lurah gitu, misalnya deket-deket Pak, ada nggak sih program ini di kita? Ya bisa aja, tapi kan Bisa buka website lebih gampang ya. Lebih gampang buka website, bisa tanya ke lurah, bisa tanya ke kantor pertanahan. Kita ada di setiap kota, di setiap kabupaten ada. Tahun ini PTSL-nya ada di kelurahan mana aja, wilayah mana aja. Bisa, sangat bisa. Berarti bisa langsung cek ke websitenya ya tadi di bawah ini. Iya. Pak Virgo, nih key message apa nih yang mau disampaikan untuk Gema Patas? Ini tuh gerakan Masyarakat, masyarakat pemasangan tanda batas. tanda batas. Jadi ya saya himbau, saya dorong lah kalau punya tanah itu mesti dijagain gitu ya. Karena sertifikat itu nggak berarti apa-apa kalau tanahnya nggak kita jagain. Iya. Gitu kan, sertifikat itu cuma surat. Kayak kita punya istri, Mesti punya jagain. buku nikah mesti tetap Iya. mesti dijagain kan. Iya. Kalau istrinya kabur, Nanti buku diambil. nikah tetap aja nggak berlaku gitu. Iya. Jadi sama tuh, sertifikat juga adalah temannya fisik bidang tanah. Jadi kalau beli bidang tanah ya mesti pastiin dilihat dulu mana yang mau dibeli, ada patoknya dan lain-lain. Kemudian kalau kita punya tanah belum bersertifikat, segera disertifikatkan. Biar lebih aman. Terus kalau teman-teman yang punya sertifikat jadul yang tahun 80-an, tahun 70-an, ini kita sekarang lagi ada proses digitasi, tolong dicek di bumi.atrbpn.go.id tadi. Oke. Udah ada belum diplot atau diinisiasi di situ? Kalau belum ada, datang ke kantor atau ikut PTSL untuk supaya kita plotkan supaya aman, supaya terhindar dari overlap, supaya tertata dan nggak ada konflik lagi. Oke. Gitu. Berarti setelah nonton podcast ini semua langsung cek ya, langsung melakukan cek nih ada nggak sertifikatnya, ada nggak di website Bumi, tadi betul. ya. Kalau misalnya belum ada langsung daftar segera gitu. Oke, kayaknya cukup itu Oke, aja Pak. thank Pak you, Virgo, terima kasih Kakak. banyak atas waktunya. Makasih Nanti udah kalau diundang. misalnya siapa tahu nanti di lain kesempatan bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Oke, siap. Terima kasih. Siap, Sampai ketemu anytime. semuanya. Oke, bye-bye. Bye-bye-nya gini.